Wes gaya. Ini Haji Pak. Hari ini kami nggak Gantengnya kelihatan memberi kita. Selamat siang, hari ini kami mengadakan lomba debat antar siswa yang promosinya adalah perkembangan teknologi saat ini membuat anak-anak di Indonesia malas membaca buku. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, peserta wajib berada di lokasi minimal 15 menit sebelum lomba dimulai. Yang kedua, peserta wajib mengenakan pakaian sekolah sesuai dengan ketentuan dari sekolah yang bersangkutan. Nomor 3, tiap sekolah diperbolehkan membawa maksimal 2 orang supporter. Diwajibkan untuk mengenakan pakaian sekolah rapi sesuai ketentuan dari sekolah, serta dapat bersikap tenang dan sportif selama perlombaan. Panitia penyedia konsumsi snack dan makan siang kepada peserta dan 1 orang. Yang keempat, peserta lomba tidak diperkenankan membawa buku, catatan, benda elektronik, ponsel, laptop, kamus elektronik, tablet, dan lain-lain, dan pegangan lain untuk mencari data informasi selama debat berlangsung. Tim yang diketahui melanggar ketentuan tersebut akan langsung didiskualifikasi. Nomor 5, pelanggaran poin-poin tata tertib di atas akan mengakibatkan konsekuensi terhadap tim pelanggar. Yang keenam, segala keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum lomba dimulai, saya persilakan untuk tim proposisi dan oposisi untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Waktu dipersilakan. Dimulai dari tim proposisi. Selamat siang. Saya sebagai pembicara satu, nama saya Nabi Murabi Putra. Bisa tengah-tengah. Kamu moderator dulu. Di sana ada pembicara 2 tim kita bernama dari Ukraina Pagi, dan di ujung pembicara ketiga tim kita bernama Kadek Luhur Hadura. Sekarang waktu dipersilakan untuk tim oposisi. Woi. Selamat siang. Kami dari tim oposisi. Kami dari tim oposisi akan menyampaikan argumen mengenai mosi. Ini perkembangan teknologi saat ini membuat anak-anak Indonesia menjadi malas membaca buku. Kan? Dengan batasan mosi, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi membantu anak-anak Indonesia mencari buku-buku yang lebih varian secara online. Itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Batasan mosi yang kedua yaitu kemajuan teknologi mempermudah anak-anak Indonesia membaca dengan adanya e-book. Ya, yang itu akan disampaikan oleh pembicara 2 yaitu Anura Rizky. Dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi menjadi alasan untuk membaca lebih banyak. Akan disampaikan oleh pembicara 3 yaitu Satya Yuda, dan kesimpulan akan dibacakan oleh Satya. Terima kasih. Tim proposisi dapat menyampaikan argumennya dan disampaikan oleh pembicara. Waktu maksimal selama 3 menit. Itu dipersilakan. Persilakan orang saya. Woi. Keregangan. Terima kasih atas moderator. Yang terhormat, tim melawan dan juga yang juga saya hormati.
Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kali ini kita akan melakukan perdebatan dengan mosi perkembangan teknologi menyebabkan anak-anak malas membaca buku. Argumen saya adalah tentang ketergantungan anak dengan gadget, dan bicara kedua nanti akan dibicarakan argumen tentang Jangan tahu. Jadi yang kita ketahui bahwa sekarang kebanyakan anak sangat bergantung dengan teknologi. Bahkan seorang anak SD hampir seluruhnya mempunyai HP dan benar-benar sangat bergantung dengan gadget tersebut. Jadi misalnya pada saat guru memberikan soal, mereka akan langsung search di Google, tapi cari jawabannya saja. Dan itu aplikasinya sudah berkembang pesat. Salah satunya Braille yang di Google Play Store sudah di-download sampai 10 juta. Jadi ini membuktikan bahwa kebanyakan orang lebih dikarenakan perkembangan teknologi, dia men-search di Google hanya untuk jawabannya saja, bukan menambah wawasannya. Pegang kuat. Perkembangan teknologi seperti itu benar-benar membuat anak-anak malas dalam membaca buku. Sekian dari saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan argumen saya berkaitan dengan mosi, yakni kemajuan teknologi membantu anak-anak Indonesia mencari buku-buku yang lebih varian secara online. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini dengan majunya teknologi sekarang, kita bisa mencari banyak hal yang ada di internet, tidak terkecuali buku, dimana kita bisa memesan berbagai macam buku di internet, dan buku yang bisa kita pesan bervariasi. Selain itu, dengan adanya media sosial, sekarang banyak distributor buku yang mempromosikan buku-buku yang menarik. Seperti yang dilansir pada web etalasebisnis.com, pemilik web menyebutkan supaya banyak yang membeli buku di toko online Anda, maka harus ada strategi penjualan. Salah satunya dengan memberikan harga jual yang lebih murah atau potongan harga dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Caranya yaitu dengan bekerja sama dengan para penerbit buku atau pencetak buku. Dengan mengambil buku langsung dari penerbit, maka Anda akan bisa menjual buku menjadi lebih murah, sehingga harga jual pun dapat lebih ditekan roda. Jangan lupa untuk aktif menggunakan sosial media yang ada. Gunakan saja media sosial untuk membangun komunitas dan bukan fokus untuk berjualan di sana. Penjualan dipusatkan saja di toko online-nya. Jadi diketahui bahwa penjual buku online sengaja bekerja sama dengan penerbit dengan menggunakan media sosialnya untuk menjual buku agar lebih cepat laku. Karena generasi sekarang lebih banyak yang menggunakan media sosial, strategi ini terbilang cukup aktif dan efektif dalam menarik minat baca anak-anak dan juga kalangan anak muda di Indonesia saat ini juga sering membaca buku digital atau yang lebih sering disebut yaitu e-book. Seperti kata Wakil Ketua Bidang Humas Riset dan Informasi IKPI Pusat, kalau harus membeli buku, masyarakat masih memilih buku fisik. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Bicara pertama dari tim komposisi telah menyampaikan argumennya dengan waktu 2 menit 26 detik. Sekarang dipersilahkan untuk tim proposisi untuk menyampaikan argumennya yang dibawakan oleh pembicara kedua. Waktu yang diberikan 3 menit. Bicara. Wih, ya, langsung zoom nih orang ini kok.
pembahasan dari penjualan e-book yang cukup kreatif yang saya pikirkan, tapi saya memiliki beberapa pertanyaan dalam kepala saya. Jika Anda menjual e-book atau informasi-informasi yang beredar di sosial media, seperti e-bookun merupakan suatu alat untuk berbagi informasi, di mana ada yang berbentuk fisik dan berbentuk digital. Di sini saya lumayan suka dengan penjualan e-book, namun ada satu hal yang saya agak concern. Di sini informasi yang telah menyebar di media sosial bisa saya bulatkan bahwa sangat banyak informasi negatif yang tersebar, bahwa kita tidak bisa menyaring semuanya tanpa penyaringan yang cukup dalam. Di sini juga saya ingin menjelaskan bahwa teknologi yang telah berkembang itu sangatlah sesat, di mana orang-orang Indonesia termasuk dalam peringkat 5 besar pengguna gadget, khususnya smartphone, dari data yang diambil tahun 2014 oleh Detik.net. Jadi menggambarkan bahwa anak-anak menggunakan gadget sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, di mana yang sekarang banyak sekali ada berita bahwa informasi yang didapatkan itu adalah hoax. Di sini canduan gadget juga banyak terjadi, bahkan dibuat satu rumah sakit yang khusus menampung masalah kondisi mental bagi anak-anak yang tidak bisa mengalami kembangan yang normal akibat gadget. Di sini silakan seperti yang dikatakan oleh anak bahwa gadget itu kan merusak mental untuk anak-anak. Saya ingin bertanya, kan dengan perkembangan ini yang bersama bukan hanya gadget tapi juga internetnya, dimana yang berarti orang-orang bisa secara online berinteraksi dengan orang lain. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah benar gadgetnya yang membuatnya ataukah orangnya? Jika apa yang membuat anak katakan bahwa yang membuat mental orang itu tidak stabil adalah gadgetnya, bukan orang yang ada di dalam gadget tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih dari diskusinya tadi. Saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya bukan gadgetnya namun orangnya, tapi gadget sebagai sarana untuk membuat orang tersebut berubah. Dimana tanpa gadget, yang maksud saya dalam sini emosinya, buku yang secara fisik, yang menurut saya buku secara fisik itu adalah cara membaca yang sangat efisien, dimana kita tidak bisa merusak mata kita dari radiasi dan sinar biru. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang menggunakan gadget itu kebanyakan kecanduan oleh gadget tersebut. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju oleh penggunaan gadget untuk menggantikan buku fisik, karena banyak kerusakan dapat terjadi dan kecanduan gadget yang sangat marak terjadi. Oleh karena itu saya tutup dengan terima kasih. Pembicara kedua dari tim provinsi telah menyampaikan argumennya dengan waktu 2 menit 50 detik. Sekarang silakan pembicara kedua dari tim provinsi. Para pembicara, aku dipersilakan. Mimi ya tidak. Ya, terima kasih atas waktunya moderator dan juga para juri. Sini sebelum saya akan menjelaskan bagaimana tentang argumen saya akan menjawab memiliki beberapa pertentangan dengan pendapat asal dari kelompok proposisi. Seperti yang pertama, buku lebih efisien daripada buku digital atau buku e-book. Saya tidak setuju itu, karena dengan beberapa info yang saya dapatkan di sini, penelitian menyatakan e-book dapat meningkatkan minat baca pada anak-anak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasional Literasi Trust pada 468 siswa pada 40 sekolah di Inggris nyatakan e-book dapat membantu meningkatkan minat baca anak. Anak yang menggunakan e-book terkadang lebih cepat membaca dan juga lebih menyukai e-book karena dibandingkan dengan buku yang fisik, e-book adalah buku yang lebih simpan dan juga lebih efisien untuk dibaca. Walaupun memang ada beberapa pro dan kontranya, tetapi e-book masih lebih bisa dikatakan lebih efisien dengan dibacanya data-data itu. Dikatakan di sana di bawah 51%, 51,8% anak-anak sudah memiliki persepsi bahwa membaca lewat e-book membuat mereka terlihat keren. Lalu yang kedua, membaca e-book lebih simpel karena tidak usah membalik-balikkan halaman bukunya, melainkan hanya tinggal men-scroll saja. Lalu yang ketiga, anak-anak lebih memilih baca e-book karena membawa buku digital, buku fisik itu lebih berat daripada membawa e-book yang ada tersimpan di perangkat kita. Lalu yang kedua, kata Anda tadi mengatakan bahwa tidak bisa menyaring semua informasi dari e-book yang beredar di internet. Seperti yang dikatakan di sini juga ada yang saya dapatkan bahwa dikatakan oleh Library and Information Service Research pada 2014 dikatakan bahwa e-book itu bisa dicari di website mereka.
Misalkan Tadi sudah jelaskan bahwa ada beberapa keuntungan e-book dari yang dijelaskan. Saya masih bingung apakah benar radiasi yang dihasilkan oleh perangkat itu tidak bisa merusak organ-organ pada otak yang sudah banyak Oke, baiklah. Instruksinya seperti yang dikatakan bahwa memang ada gangguan penyampaian. Sama seperti buku fisik di mana untuk buku fisik itu memang lebih sedikit kontra buku fisik itu lebih sedikit pada buku e-book, tetapi pada buku fisik itu juga bisa menyakitkan organ kita seperti mata, di mana saat kita membaca kadang-kadang buku yang fisik itu memiliki font-font yang lebih ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan font-font yang di buku elektronik. Karena di sini juga dikatakan di sini juga dikatakan bahwa dengan membaca e-book mereka bisa menggunakan aplikasi sistem memperbesar dan memperkecil, di mana jika memang terlalu kecil untuk dibaca mereka bisa memperbesar font bacaan tersebut. Jadi saya ingin mengatakan di sini juga dikatakan bahwa banyak anak-anak lebih memilih e-book daripada buku digital. Itulah mengapa kemajuan teknologi tidak membuat anak-anak malas membaca, malah itu bisa digunakan untuk membantu anak-anak menambahkan minat baca mereka dengan adanya e-book. Dan sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, saran kedua dari tim komposisi telah menyampaikan argumennya dengan waktu 3 menit. Sekarang pembicara ketiga dari tim komposisi dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Pada pembicara dipersilakan. Dari segi keamanannya ada beda. Nah, ini saya akan membantah argumen dari pembicara dua tim komposisi, yaitu mana dia menyebutkan bahwa e-book bisa memperbesar ataupun memperkecil tulisan, tapi menurut saya itu belum membantah karena yang saya itu ada radiasi. Mana saat kita menatap HP itu radiasinya juga akan sama, sehingga pada pertama. Yang kedua, saya setuju bahwa teknologi membuat anak malas baca buku, sebab teknologi utamanya akan menawarkan banyak sekali fasilitas yang lebih menarik seperti sosial media, main game, ataupun video-video lucu. Sehingga itu akan mengalihkan perhatian anak-anak dari yang membaca buku, hanya akan menonton atau bermain game. Serta dimana kita juga menjadi malas untuk mencari informasi. Contohnya adalah misalnya kita mencari suatu rumus, dan karena kita berpikir oh mungkin di internet pasti sudah ada, jadi kita tidak perlu menghafalkannya. Dan di Indonesia pun hanya segelintir anak-anak atau remaja yang menggunakan fasilitas sebagai buku elektronik, sehingga tidak bisa diwakilkan sebagai kondisi keseluruhan pola kebiasaan anak-anak tersebut. Sekian, terima kasih. Bicara ketiga dari tim komposisi sudah menyampaikan argumennya dengan waktu 1 menit dan 5 detik. Sekarang persilakan kepada pembicara ketiga dari tim komposisi untuk membacakan argumennya. Kepada pembaca silakan. Kepada Gaya. Pengen ngecuk. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan membantah pernyataan yang tadi bahwa e-book tidak menarik untuk dibaca. Karena zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang sudah ada e-book yang bisa berinteraksi dan dengan penggunanya yang membuat e-book menjadi menarik. Seperti yang dilansir dalam republika.go.id, pada tahun 2020 sampai 2035 Indonesia akan memasuki masa keemasannya, karena pada masa ini usia produktif akan lebih banyak berkembang dibandingkan usia non produktifnya. Namun ini merupakan bonus bagi bangsa Indonesia untuk membangun bangsanya. Namun jika tidak diselingi dengan budaya membaca, maka ini merupakan tantangan yang berat untuk mencapai masa keemasan bangsa Indonesia. Generasi muda sebagai tonggak kemajuan bangsa harus membiasakan diri untuk membaca dan mencari informasi selengkap mungkin. Mungkin awalnya mereka merasa terpaksa untuk membaca dan merasa membaca itu tidak penting, namun lama-kelamaan mereka akan sadar bahwa budaya membaca
merupakan rumus sukses untuk menjadi orang maju di negara yang maju. Dengan kemajuan teknologi yang sedang pesat seperti sekarang ini, kita juga tidak perlu khawatir tempat untuk membaca, karena internet sudah menyediakan berbagai macam buku digital yang bisa kita nikmati kapan saja dan di mana saja. Internet juga dijual beberapa menjual buku-buku yang sudah dicetak sebagai referensi. Sekian argumen dari saya akhiri dengan keparangan masing-masing tim baik Kenapa? tim proposisi Apa siapa? Apanya dulu? cara juga dari tim oposisi Langsung menyampaikan argumennya dengan waktu 1 menit. Atau Fred? Atau aku? Masing-masing tim sudah menyampaikan argumennya masing-masing baik dari tim proposisi dan tim oposisi. Sekarang silakan untuk masing-masing tim menyampaikan kesimpulannya. Dimulai dari tim proposisi. Pada pembicara silakan. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan mengapa tim kami layak menang. Nah, kesimpulannya adalah saya sangat setuju bahwa teknologi akan membuat anak-anak semakin malas membaca buku. Sebab kemajuan teknologi, utamanya masa kita yang terjadi di negara ini, telah menyebabkan banyak anak-anak kehilangan kemampuan atau keinginan untuk membacanya, karena mereka merasa lebih tertarik untuk menggunakan teknologi. Karena dalam teknologi tersebut ada berbagai macam game ataupun bisa bergaul di sosial media. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Cortes Insight di tahun 2013 bahwa sudah 40% anak di Indonesia melek teknologi, sehingga bisa dikhawatirkan jika terlalu sering melihat HP atau alih-alih disebutkan untuk belajar, takutnya anak Indonesia malah lebih senang bergaul di dunia maya dan melupakan tetangga-tetangga sekitarnya atau kurang mengalami kegiatan sosial. Dan alasan kelompok kami atau tim kami layak menang adalah di mana tadi di pembicara juga menyebutkan bahwa kelamaan akan anak-anak itu akan sadar. Jika kita terlalu lama menunggu, maka negara kita akan ketinggalan dan negara-negara lainnya sudah lebih dahulu sadar. Sekian, terima kasih. Pembaca dari kelompok oposisi telah menyampaikan kesimpulannya dengan waktu 1 menit 31 detik. Sekarang dipersilakan untuk tim oposisi untuk menyampaikan kesimpulan dari debat tadi. Kepada pembaca, kepada pembicara, waktu dipersilakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini bukannya membuat anak menjadi malas membaca, namun mereka hanya kurang didampingi dan diberi pengarahan tentang cara bagaimana mengoptimalkan teknologi tersebut untuk mencari informasi yang berguna. Karena dengan argumen yang sudah kami berikan tadi dapat diketahui bahwa kemajuan teknologi yang sangat pesat terjadi saat ini bukan membuat anak-anak menjadi malas membaca, melainkan sebaliknya. Anak-anak menjadi mudah membaca karena bisa membaca di mana saja, kapan saja dengan menggunakan internet. Selain itu, ada juga buku digital yang bisa kita unduh secara gratis dan kita buka kapan saja. Dengan begitu, inilah mengapa tim kami dari tim oposisi yang berhak memenangkan kontes debat kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, karena argumen-argumen dari masing-masing tim sudah dibagikan dan kesimpulan pada masing-masing tim juga sudah. Saya ucapkan terima kasih pada semua penonton yang telah datang untuk menonton debat ini. Debat ini saya nyatakan sudah selesai dan saya tutup dengan selamat siang Om Sati Sansa.
Ini cara.